kembali teman-teman di serial belajar membuat bot Telegram menggunakan Google Apps Script. Pada pertemuan materi kali ini, kita masih belajar tentang hal-hal yang sering dipergunakan pada sebuah bot, baik itu bot yang bersifat service atau penggunaan secara umum, baik itu di Japri ataupun bot sebagai administratif pada sebuah grup. Nah, materi kali ini adalah membuat bot berfungsi untuk menghapus pesan ya. Namun teman-teman sekalian, sebelum melanjutkan materi kali ini, ada pramateri yang teman-teman sebelumnya sudah harus mempraktekkan ya. Yang pertama tentu saja tentang HaloBot. HaloBot ini materi yang paling awal, maka teman-teman semestinya ketika sudah berada di materi ini semestinya sudah lewat ya materi HaloBot. Kemudian yang kedua adalah materi tentang custom comment atau regek dasar ya. Karena nanti ketika kita melakukan penghapusan yang bersifat teks biasa, kita sedikit memerlukan tentang pengetahuan regek dasar. Nah, selain dua materi ini, teman-teman ada satu lagi yang paling urgent, yakni baik di materi ini ataupun di semua materi, yaitu teman-teman harus belajar tentang debugging atau debug bot ya, buat aplikasi bot ya. Nah, di materi sebelumnya itu sudah ada, teman-teman bisa mengecek di materi untuk mengetahui chat ID, atau yang paling akhir yaitu materi tentang live code pin message ya. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana saya membuat video langsung secara live untuk menunjukkan bagaimana mendebugging, kemudian ada salah-salah, dan juga untuk membenarkan sekalian programnya biar sampai jalan. Ada hal yang berharga di situ, yaitu cara mendebug ada JSON message. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Pertama, tentu saja kita buka dulu codingannya ya. Ini codingannya seperti biasa ada di proses ya. Kita buka juga botnya ya, kita ping dulu ya. Aduh, kena glitter. Nah ya, kena glitter sedikit. Kita ping. Oke, botnya jalan ya. Nah, kali ini kita akan mencoba menghapus pesan yang dari user, misalnya kasus umumnya ada bad word ya, atau kata-kata kotor. Kita tidak ingin ada kata-kata kotor, atau ada kata-kata tertentu yang ingin kita hapus atau kita sensor gitu ya. Nah, seperti biasanya kita letakkan di custom text ini ya biasanya. Namun untuk fungsi menghapus pesan, saya lebih prefer diletakkan untuk pesan biasa ya, saya lebih prefer diletakkan di sudah if message text ini. Kenapa? Karena sebelum semuanya diproses, maka biar bot memfilter dulu ada kata-kata kotor atau tidak. Kalau ada kata kotor, biar langsung sudah dieksekusi tanpa melihat bawahnya ini. Karena kalau sudah di bawahnya nanti misalnya ternyata ada return ini, berarti bot tidak akan menjalankan program di bawahnya ini. Jadi kita letakkan di sesudah if message text ini gitu ya. Misalnya ada kata-kata kotor, maaf ya, saya nggak bermaksud ya, mungkin yang sangat umum yaitu kata-katanya anjir gitu misalnya. Nah, di sini kita bikin sebuah regek, kita bikin fungsi ya, if. Seperti biasa untuk regeknya adalah dimulai dengan garis miring 2, kemudian kita ketik anjir di sini misalnya.
kemudian kita tambahkan I, artinya insensitive, artinya boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Kemudian kita accept. Kemudian yang kita accept adalah message text-nya. Kemudian kita tutup kurungnya. Jangan lupa teman-teman harus hati-hati terhadap jumlah kurungnya, kurung buka atau kurung tutup. Makanya biasanya kalau saya coding langsung saya tulis kurung buka dan kurung tutup sekaligus, itu baru saya enter gitu. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ada kata anjir, maka kita akan menghapus. Untuk menghapus pesan ini sederhana sekali. Kita menggunakan library yang kedua, versi 2, maka bisa langsung kita menggunakan delete message ya. Delete message, kemudian chat ID-nya. Chat ID-nya adalah message chat ID ya, seperti biasa. Kemudian yang berikutnya adalah ID pesannya, yaitu message ID. Oke, kalau teman-teman nggak tahu ini dapat dari mana, kita bisa lihat di, kita simpan dulu ya, teman-teman bisa lihat di situs telegramnya ya, di bot API telegram. Bentar, kita lihat. Nah, ini kita coba gedein dulu, kita besarkan 1, 2, 3, 4. Oke, langsung kita search ya, Ctrl F, message. Nah, ini message objek ya. Nah, ini ya, yang dibutuhkan adalah message ID-nya. Yang kita butuhkan adalah message ID-nya. Sehingga di sini adalah message.message ID. Oke, kita tes ya. Kita tes, kita deploy. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman, setiap ada perubahan kita deploy dan kita klik new ya, update. Kita tes. Kita tes ya, misalnya kita jalan. Oh maaf ya, ini kurang TG ya, kurang TG. Oke, kita tes kembali. Oke, kita hapus dulu ini ya, biar tidak menghalangi. Oke. Nah, sudah terhapus ya. Biar lebih bagus, biar lebih cantik, kita tambahkan plus ya. Setiap huruf ini kita tambahkan plus, yang artinya lebih dari satu huruf diizinkan. Jadi bisa aja orangnya ngetik dipanjang-panjangin gitu ya. Oke, kita tes lagi. Nah, misalnya seperti ini, ngetiknya dipanjang-panjangin, maka bot akan otomatis tetap menghapusnya. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin melist password, teman-teman bisa melihat di materi sebelumnya tentang daftar pesan ya, atau random text. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan message-nya apa aja, kemudian baru di-accept. Ini adalah yang pertama, menghapus teks ya, teks biasa gitu. Nah, berikutnya misalnya kalau mau kirim, kalau foto bagaimana gitu ya. Kalau foto kita letakkan di sejajar sini ya, sejajar if message text gitu. Kita letakkan di sejajar message text if message foto. Taunya dari mana ini kok sejajar dengan teks? Oke, jangan lupa teman-teman bisa lihat di sini message ya. Di objek message ini, message, di message ini ada foto ya. Di sini ada foto. Maka kita message foto. Kemudian jika message foto maka sama, kita hapusnya di sini, kita copy aja. Kita copy message foto. Nah, begini. Kalau nggak pengen ada foto yang dikirim ya, sederhana sekali ya. Komennya kita tes ya, kita publish.
new, jangan lupa kita deploy baru. Misalnya kita kirim foto ya, misalkan kita kirim sebuah foto. Bentar, saya carikan foto. Ini misalnya ya, misalnya ada yang mengirim foto. Teman-teman kalau ngirim foto letakkan yang ini ya, bukan yang di atas. Kalau ini tipenya file ya, kalau ini tipenya adalah, ini tipenya dokumen atau file atau dokumen. Kalau ini tipenya adalah foto, maka ini ya, send foto atau send as file. Kita pastikan dikirim send as foto, kemudian kita klik, kita kirim, nah langsung dihapus sama bot. Begitu sederhana ya ininya, codingannya. Misalnya kalau selain foto, teman-teman juga bisa untuk video ya. Kalau yang lain bagaimana ya, kita lihat aja di sini. Di sini ada foto, ada stiker. Nah, misalkan stiker ya kita tinggal ganti if stiker di sini ya. Kita ganti message stiker. Kita deploy lagi misalnya. Oke, kita deploy. Oke. Kemudian kita tes ya. Misalnya kita kirim stiker ini aja, nah sudah langsung otomatis dihapus. Silahkan teman-teman melist yang dibutuhkan yang mana. Ini ada banyak, baik itu dokumen itu yang file tadi ya, dokumen, audio, animation, stiker, video note, voice dan lain sebagainya, kontak, dice, game dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membuat di sini ya, bisa di list di sini ya, gitu, bisa di list, kemudian yang tidak diinginkan dihapus. Oke, nah begitu juga kalau kita ingin menghapus video ya, sama aja, yang penting di message-nya sini ada ya, ada video, berarti teman-teman bisa menghapus video. Misalnya teman-teman pengen menghapus, sekarang kita bermain di penghapusan yang lebih spesifik ya, misalnya penghapusan video. Kita klik ini ya, video. Nah, misalnya kita pengen menghapus video, ini kita ganti video, gitu ya, kita ganti video. Kemudian cuman pengen menghapus video yang ukurannya di atas 10 mega misalnya. Jadi hanya boleh foto video yang kecil-kecil gitu ya. Nah, maka kita perlu, misalnya kita melakukan pengecekan size-nya ya. Di dokumentasi sini setelah video ada size ya, file size. Jadi kita perlu membuat video file size gitu ya. Ini if message video, maka kita bikin 2 kali if ya. If message video, kemudian yang kita lihat adalah file size-nya. Nah, di file size, copy file size. Nah, jangan lupa file size-nya berapa yang akan kita hapus. Jika lebih besar daripada misalnya 10 mega. 10 mega itu berapa? Berapa byte? Karena di sini satuannya harus byte. Karena satuannya harus byte, kita convert aja di sini ya. Kita buka Google. 10 megabyte berapa byte gitu ya. Nah, kita masuk ke convert online aja ya. 10 megabyte berapa byte, kita convert. Nah, ini yang kita pakai ya. Jadi bukan 10.000 byte ya, bukan 10 juta byte, tapi 10,4 sekian karena 1 megabyte adalah sekian. Oke, langsung saja kita masukkan di sini. Kita copy dulu ini, kita copy sini. Nah, kita copy di sini. Maka sini jika file size videonya sama dengan atau di atas 1000 atau 10 mega, maka videonya dihapus. Begitu ya logikanya. Kita deploy misalnya, ini kita deploy, kita new. Oke, sekarang
Saya coba cari video yang ukurannya di bawah, yang kecil aja ukurannya ya. Oke, ini misalnya ini. Nah, ini dia. Misalnya ini ada video. Ini lagunya Starla ya, lagunya Starla, tapi sudah diubah gitu ya. Nah, kita upload. Ini ukurannya adalah 648 ya, kita masuk di sini, kita kirim. Seharusnya tidak dihapus. Kenapa? Karena ukurannya belum melebihi, nah aman ya, karena ukurannya belum lebih 10 mega. Nah, bagaimana? Sekarang kita ubah sekarang. Kalau ini tadi ukurannya 6 di atas 500 kilo ya, maka kita ubah, kita bikin sebuah aturan nggak boleh di atas 500 kilo gitu ya. Kita bikin yang lebih sederhana aja, kilobyte ya, ini dia kilobyte. Kita copy di sini. Oke, nah kita deploy ya. Kita deploy, jangan lupa new. Kita untuk ngetesnya nggak usah diupload lagi ya, cukup di forward aja, cukup di forward ke portnya. Nah, sudah dihapus ya, batas pesan ya. Sesudah batas pesan kita forward lagi port. Nah, dihapus ya, berarti sudah benar. Begitu teman-teman ya. Jadi message file video file size 512 begitu. Begitu caranya. Begitu juga untuk message penghapusan hal-hal detail lainnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke penghapusan pesan berformat. Pesan berformat itu bagaimana? Misalnya kalau di sini ada tulisan tebal ya, ada tulisan tebal, miring, garis bawah gitu ya, garis bawah gitu ya, tebal, bold, miring gitu ya, kemudian garis bawah, atau tulisan lain tuh mono ya, mono, Ctrl Shift K, mono itu. Atau diklik kanan aja kalau di Windows, formatting mono ya. Nah, ini ya. Kemudian link ya, link situs google.com itu, dan text link dan buka web Bang Hasan. Nah, ini kita bikin text link, klik kanan bisa, create link ya, https://blog.banghasan.com. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya kita pengen menghapus tulisan-tulisan yang berformat, nggak boleh ada tebalnya bang, nggak boleh ada miringnya, atau nggak boleh ada garis bawahnya. Nah, caranya adalah teman-teman jangan lupa ini kita debug dulu ya. Caranya bagaimana untuk mendebug? Di sini ya, kita if message text, karena ini tipenya teks, kita debug aja. Kita debug di sini ya. Return, ini untuk debug dasar ya. Sebenarnya di materi sebelumnya sudah ada cara debugnya lebih sederhana dan lain sebagainya, tapi ini yang dasarnya. Message chat ID, kemudian kita menggunakan JSON string EV ya, JSON string EV, kemudian value-nya adalah message, kemudian null, kemudian barisnya kita kasih 1 aja. Machines file proses, ada apa? Kalau teman-teman keluar error seperti ini, cek dulu, oh ini kurungnya kurang 1 ya. Nah, harus teliti. Kita deploy, tes, oke,
terus kita forward aja ini ya tulisannya, atau kita copy aja, copy teks. Nah bisa ya, paste. Nah ini dia ya hasil JSON-nya, kita copy hasil JSON-nya, kita masukkan ke JSON Pathfinder. Oke, kita copy di sini. Nah di sini ada message text dan message entities ya. Nah kita akan mendeteksi entities-nya ini ya. Nah di sini ada tipe bold, ada italic seperti tadi dan lain sebagainya. Misalnya kita pengen menghapus pesan yang tebal ya, yang ada tebalnya. Oke, di sini kita buka. Karena di sini letaknya entities di sejajar dengan teks, maka if-nya juga harus sejajar dengan teks ya. Kayak if message video ini kan sejajar dengan teks, maka kita bikin juga sejajar dengan teks. If apa? Message entities ya. Ini ya. Kita klik entitiesnya, klik berarti X ini adalah message, entities ini adalah entitiesnya. Kita copy aja lah. Kita copy di sini. Ini ya caranya. Nah X ini kita ubah jadi message, begitu caranya. Tuh. Nah terus karena entities ini berada di dalam nest ya, di dalam array lagi, maka kita perlu melakukan perulangan untuk membacanya ya. Oke. Ini teman-teman perlu belajar tentang JavaScript looping ya, keywordnya JavaScript looping. Nah kita bikin sebuah variabel baru dulu, tipenya sama dengan pop misalnya ya, karena yang akan kita hapus adalah pop. Kemudian kita bikin looping ya, for kita menggunakan index, for indexnya sama dengan 0. Kemudian jika indeksnya lebih kecil daripada message entities length ya, panjangnya, maka kita indeks, kita tambahkan satu-satu. Oke, kita kurung buka tutup. Terus nah kemudian kita bikin if-nya tipenya ya, message entities-nya, kemudian kita masukkan indeksnya. Kemudian di sini yang kita ambil adalah tipe ya, tipe ini ya. Karena ini tipe, kita copy ke tipe, kemudian sama dengan tipe ya, sama dengan tipe ini, artinya bold ya, sama dengan bold. Maka kalau ketemu yang teksnya ada format boldnya, maka kita return dan kita hapus. Nah ini kita simpan, kemudian kita deploy. Oh sebelum kita deploy, kita matiin dulu ya ininya, debuggingnya tadi kita matiin, kita hapus, kita rapiin lagi. Nah sudah hilang, kemudian kita baru deploy. Update. Oke, kita tes 1 2 3, kita pin dulu outputnya, jalan, ping, kok nggak jalan, lalu tebal. Nah itu dia jalan, kok ping nggak jalan. Mungkin ada ping di sini menggunakan ini ya. Udah biarin aja dulu. Kita langsung tes bold ya. Coba pesan tebal apakah dihapus? Pesan tebal apakah dihapus? Nah dihapus ya. Untuk ping ini kenapa nggak jalan? Nah, harus didebak lagi ya. Kenapa nggak bisa jalan? Tapi kita fokus dulu pada penghapusan pesan. Artinya kalau penghapusan pesan bold sudah bisa jalan. Kalau ada tebal maka terhapus ya. Begitu juga sama ya kalau tipenya URL ya, tipenya URL, kita ketik tipenya URL ini, kita publish.
maka kalau ada yang mengetik halo Google gitu ya, maka harusnya dihapus ya. Nah, dihapus gitu. Halo, buka blog banghasan.com, dihapus nih. Nah, iya dihapus. Nah, tapi berbeda kalau tipenya text link ya. Tipe text link blog, bisa blog Bang Hasan, maka kemudian disorot, kemudian diformatting https blog.banghasan.com. Maka kalau begini tidak dihapus ya, karena tipenya beda. Tipenya bukan URL, tapi tipenya adalah text link. Kita copy text link di sini. Gitu. Terus kita bikin baru, kita deploy. Maka kalau ada yang mengetik Bang Hasan, blog Bang Hasan, ada text linknya, maka dihapus. Nah, sudah dihapus ya. Ya, sudah dihapus. Terus bagaimana kalau URL ataupun text link gitu ya? Boleh, kayak nggak boleh ada dua. Oke, ini kita menggunakan yang if ini ya. Nah, if-nya di sini ya rapi, kita kasih kurung-kurung aja ya. Kita kasih kurung-kurung. Nah, di sini kita kasih kurung. Kemudian kita kasih pengandaian ini ya, OR ya, operator OR. Tipenya kalau yang pertama tipenya bold, kita ketik di sini boleh ya. Kita ketik aja lah. Tipenya URL atau tipenya text link. Atau tipenya text link. Nah, begini. Kita deploy. Maka kalau ada yang mengetik link biasa www.google.com, maka dihapus. Yang mengetik text link juga dihapus. Gitu. Begitu teman-teman ya, untuk menghapus pesan yang memiliki entities. Jangan lupa letaknya ada di sejajar message steps ya, bukan berada di dalam. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir di materi ini sebagai penutup, kita akan bikin penghapusan event ya, belajar untuk menghapus event. Ya, ini event join. Event join, kalau event join grup berarti harus di dalam grup ya. Kita lihat di grup dulu. Oke, grup belajarnya di mana? Ini dia, belajar grup diskusi ini dia. Ini dia ya, yang kemarin kita clear dulu biar nggak terlalu rame. Ini ya, usernya ada 3, latihan daftar demo ya. Oke, kita tes. Kalau untuk penghapusan ini punya siapa ya? Latihan dasar. Oh, latihan dasar. Kita ubah dulu ke latihan dasar. Oke, ini ya. Kita clear. Sorry. Ya. Kita clear. Bikin bot penghapusan join, event join ya. Jadi event join yang akan kita hapus. Nah, event join kita lihat letaknya ya. Event join itu di sini, new member, atau kita deploy ya, kita ini aja ya, kita debugging ya. Kita debugging, kita letakkan di debuggingnya, letaknya di atas sini. Oke, ini ya, ini debuggingnya yang kemarin kita hidupkan debuggingnya, kemudian kita deploy, kita aktifkan deploynya. Oke, sekarang kita tes, kita keluarkan si Bang Hasan demo. Kemudian ini sudah ada ya untuk live group ya. Ini untuk live group. Oke, kita tambahkan Bang Hasan demo. Ya, Bang Hasan demo kita tambahkan. Oke, sudah bisa masuk ya.
Nah, di sini adalah yang kita butuhkan message JSON-nya ini. Kita copy message JSON-nya. Kemudian kita masukkan di Pathfinder sini. Ctrl A, kita hapus, kita Ctrl V atau paste. Nah, di sini yang kita pakai, nah di sini ada new chat participant, ada new chat member, ada new chat members. Yang mana sih yang dipakai gitu ya? Yang mana yang harus dipakai? Kita perlu mengacu pada dokumen Telegram.api-nya ya. Nah, di sini ternyata yang digunakan adalah new chat member. Sebenarnya semuanya juga bisa digunakan, cuma menurut kita mengambil sesuai dengan dokumentasinya yang kita pakai adalah new chat member ya. Kita lihat di sini new chat member. Nah, ini dia letaknya ya. It's message new chat member ya. New chat member di sini. Kita copy new chat member. Maka ini kita matiin debuggingnya biar tidak mengganggu. Kemudian kita letakkan sejajar, kembali lagi sejajar dengan message stats ini ya, sejajar dengan message stats. Kita bikin if message new chat members, pakai S apa enggak pakai ya? Kita lihat lagi, ini ya pakai S ya. Ctrl copy. Nah, ini ya new chat member, maka kita hapus gitu. Nah, kita copy di sini biar tidak salah, kita main kopas saja, yang penting sudah paham konsepnya ya. Nah, kita tes, kita dengan cara deploy message-nya. Oke, kita klik new, kita klik OK. Next, kita tes, kita bersihkan dulu ini, clear. Oke, kita keluarkan dulu bahasan demo. Kemudian ini ya, ini belum, eventnya belum dihapus yang live ya. Kemudian kita tambahkan kembali bahasan demo. Nah ya, sudah kehapus ya, sudah kehapus bahasan demonya. Jadi kalau bahasan demonya masuk, otomatis kehapus pesan join-nya. Teman-teman bisa meng-add, bisa juga di-joinkan langsung ya. Kalau untuk live remove ini sama ya, kita lihat di dokumentasinya, yaitu menggunakan live chat member. Kalau ini nggak pakai S ya, kalau yang atas pakai S, yang ini pakai S. Kita bikin OR aja ya. Jadi kalau ada member yang masuk atau member yang keluar, maka message akan dihapus. Kita deploy, kita tes. Oke, kita tes ya. Ini kita bersihkan sekalian kita bersihkan dulu biar kelihatan bersih. Oke, kita buang bahasan demo. Nah, ini pesannya. Nah, sudah dihapus ya. Kemudian kita tambahkan lagi bahasan demonya. Nah, sudah dihapus ya. Berhasil. Baik, teman-teman. Saya kira cukup materi untuk penghapusan event ini. Untuk event-event lainnya, teman-teman silakan dilihat di dokumentasinya ya. Di sini ada macam-macam eventnya. New chat foto, delete chat foto, kemudian new chat member, ada location dan lain sebagainya. Silakan disesuaikan sendiri. Baik, segitu dulu materi menghapus pesan bot. Silakan teman-teman, jika ada yang bertanya atau kurang mengerti, boleh didiskusikan langsung di komentar ataupun pada grup Bot Indonesia. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa ada manfaatnya dan mendapatkan sesuatu ilmu yang baru, silahkan klik like. Boleh juga mendislike kalau memang kurang sependapat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya.